Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini Kamis 31 Desember 2020. Di penghujung tahun ini, kita akan mendengarkan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada awal mula adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari daging atau darah, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, gak terasa ya, sekarang hari ini kita berada di penghujung akhir tahun 2020, dan sebentar lagi kita akan menyambut tahun yang baru, tahun 2021. Di tahun 2020, karena pandemi virus corona, kita mengalami suatu tahun yang sulit. Itu sungguh kita rasakan secara pribadi, kita rasakan di tengah-tengah keluarga kita rasakan di tengah-tengah masyarakat kita di Indonesia, maupun kita rasakan bersama dengan seluruh warga dunia, bahwa karena pandemi COVID-19 kita mengalami tahun yang berat dari segala bidang kehidupan kita, baik bidang ekonomi, sosial, budaya, keagamaan, dan lain sebagainya. Suatu tahun yang penuh dengan tantangan, suatu tahun yang penuh dengan perjuangan. Namun puji dan syukur kiranya kita tetap haturkan kepada Allah, karena kita dimampukan olehnya menjalani tahun ini sampai penghujung akhir tahun ini
kita sudah melalui itu semuanya. Kita diajak untuk bersyukur bahwa Allah selalu menolong kita di tengah-tengah kesulitan hidup kita karena pandemi. Kiranya itu menjadi modal yang berharga untuk membuat resolusi rencana hidup kita di tahun yang akan datang, tahun 2021. Kiranya karena kita merasakan Allah yang selalu beserta kita, Immanuel, memampukan kita untuk terus-menerus menjadi orang beriman yang berpengharapan bahwa hari esok pasti lebih baik daripada hari ini. Hari esok pasti akan membawa berkat yang berlimpah untuk kita manusia. Hari esok pasti akan membantu kita untuk semakin mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk terus-menerus menjadi manusia yang berpengharapan. Berpengharapan karena Yesus Kristus, Anak Allah, Allah yang menjadi manusia yang tinggal di tengah-tengah kita, Sang Immanuel, sungguh akan selalu menyertai kita dalam perjalanan hidup kita di tahun 2021. Dengan menjadi manusia, Yesus Kristus mengajak kita untuk bersyukur bahwa kita diciptakan sebagai manusia oleh Allah. Kita diajak untuk menjadi anak-anak Bapa. Kita diajak untuk menjadi orang-orangnya Allah yang terus-menerus memuji dan memuliakannya dengan segala perkataan, perbuatan kita sebagai manusia. Dengan menjadi manusia, Yesus Kristus menyucikan kita manusia yang penuh kelemahan dan penuh dosa. Dengan menjadi manusia, Yesus Kristus mengangkat kita ke martabat tertinggi, yaitu menjadi anak-anak Allah. Marilah di tahun ini, di penghujung tahun ini, kita membuat resolusi yang melibatkan Allah, bahwa ke depan kita memang akan berhadapan dengan misteri kehidupan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun kita tetap harus membuat suatu resolusi, suatu perencanaan hidup ke depan, dan menyerahkan seluruh rencana hidup kita ke depan itu ke dalam tangan kasih Allah yang menyelamatkan, ke dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus yang akan selalu menemani kita manusia untuk menjalani kehidupan. Apapun resiko, apapun tantangan, apapun kesulitannya, kita dimampukan oleh Yesus. Karena Yesus mengajak kita untuk menjadi manusia yang tangguh, sehingga kita bisa bersaksi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, masyarakat kita, dan masyarakat seluruh dunia, bahwa kita bisa, kita mampu. Bersama dengan Allah kita dikuatkan. Selamat tahun baru. Semoga rahmat Tuhan membantu kita untuk menjalani kehidupan kita dengan lebih baik, menjalani misteri kehidupan dengan penyerahan diri yang total.